Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah akan kumpulkan kita di bawah naungan aras Allah, di mana tiada naungan selain daripada naungannya itu sendiri, ya, di mana Allah akan memberikan perlindungan di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah cintai, Allah sayang insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada hari ini saya akan memberikan informasi dan pertunjukan di mana pendeta meme kece membuat lelucon, ya, yang membuat kita bakal tertawa ngakak, dan ya tentu kita turut bersedih atas kebodohan yang dilakukan oleh pendeta meme kece beserta mediatornya, ya, dan mereka kesurupan di channelnya sendiri. Dan untuk selengkapnya mari kita saksikan para Bani Konarion ini kesurupan. Monggo kita saksikan. Ya, sangat jelas sekali Pak. Silakan Pak Julius. Oh, ini Pak Pak Muhammad KC ya. Betul ya. Menurut saya Bapak Muhammad KC gadungan aja yang nggak tahu apa-apa soal Islam. Nggak apa-apa kan saya bilang itu kan boleh berpendapat, ya kan? Boleh. Ya nggak tahu apa-apa. Gadungannya gimana? Ya gadungannya karena Bapak nggak tahu. Berarti dulu Bapak waktu Islam belum makan babi, sekarang udah makan babi lah gitu ya ceritanya Pak ya. Kan nggak apa-apa nih gitu kan. Karena penciptaan Tuhan tuh nggak ada yang haram, semuanya baik ya. Tidak ada yang menciptakan yang jelek. Iya berarti betul dulu Bapak nggak makan babi, sekarang makan babi kan gitu aja. Kan betul kan? Makan babi. Sekarang gini apa Pak? Yang di ulangan 18 itu kan sering jadi perdebatan itu. Orang Islam bilang seorang nabi yang akan dibangkitkan itu kan katanya orang Islam, Nabi Muhammad kan gitu kan. Ya, orang Kristen bilang entah siapa orang Kristen bilang itu gitu ya. Kalau menurut Bapak siapa itu yang di ulangan 18 itu? Menurut Bapak aja lah. Kalaupun salah nggak apa-apa, namanya juga bicara. Oke. Ulangan 18 ya. Baik. Ya. Menurut Bapak gimana? Ya salah pun nggak apa-apa, namanya bicara-bicara. Kalau menurut saya ya ulangan 18 bentar. Yang seorang nabi 18. Ya. Iya. Yang seorang nabi akan kubangkitkan. Nah itulah ya. Menurut Bapak siapa itu? Biar Pak KC dulu. Jadi menurut saya sih itu merujuk kepada Yesus gitu. Karena itu ulangan itu kan bukan perjanjian baru. Jadi perjanjian lama itu pengarahnya ke Yesus. Itu kan itu menceritakan sebelum datangnya Yesus gitu. Memang sebagian besar dari teman-teman Kristen bilang itu untuk ke Yesus. Cuman saya juga memang pernah juga sih baca dari beberapa sumber, mereka bilang itu bukan Yesus tapi menunjuk kepada nabi lain yang di luar Yesus gitu. Tapi saya lupa. Kalau misalnya Pak KC, kalau sebentar Pak ya, kalau misalnya Pak KC konsisten tuh nabi, ya berarti itu nabi ya, Nabi Yesus ya maksudnya ya. Jadi ada salahnya kok di Yesus. Ya benar ya, Nabi Yesus ya. Memang Yesus itu nabi iya, karena membawakan berita tentang sorga, tentang Tuhan. Itu nabi, penyampai berita ya. Terus dia rasul juga karena dia diutus. Kemudian dia Tuhan juga karena dia bersama Tuhan. Karena dia mewujudkan Tuhan begitu. Itu pendapat saya seperti itu. Ya saya tadi belum bilang ya, saya memang Muslim ya. Beda pendapat sih ya wajar ya, namanya juga beda agama ya kan. Cuman kalau kita lihat ini dari berikutnya, barang siapa yang tidak kira-kira ya, yang tidak menuruti apa yang dikatakan Nabi itu yang akan diucapkan demi namaku, maka akan tuntut pertanggungjawaban. Kalau nggak salah kira-kira gitu Pak yang ayat berikutnya. Pastikan ya, jangan dikira-kira nanti. Nanti jauhnya kira-kira lagi. Saya yang ingat aja nggak lagi buka sih, seingat saya.
Oke. Jadi akan barang siapa yang tidak menuruti perintah dari Nabi itu yang akan diucapkan demi namaku. Nah, saya mau mencatat di sini demi namaku. Demi namaku itu kalau di bahasa Arab kan Bismillah. Nah, sekarang coba tunjukkan di mana kata-kata Yesus atau di Alkitab Kristen yang kepalanya ada Bismillah. Dan itu dari Ya nggak ada, nggak ada karena Alkitab itu bukan bahasa Arab. Bismillah itu mau bahasa apa? Mau bahasa Bengali, mau bahasa Batak, mau bahasa Jawa, mana situ yang Bismillahnya di Alkitab yang diucapkan Yesus? Yang demi namaku itu kan Bismillah. Mau dibahasa mau Arab, bahasa Jawa, Arab, bahasa apa kan podo ae opo itu ngomong Bismillah juga. begini. Yang ada Gini. Mas, yang ada Bismillah itu cuma di Quran. Iya, yang ada Bismillah Ya itu di jelas, Quran. itu kan bahasa Arab. Karena Quran menunjuk ya, karena Quran ini kan menunjuk, petunjuk. Al-Quran itu petunjuk, ya kan? Hudan, petunjuk. Laroiba, hudal lil mutakin, laroiba fi hudal lil mutakin. Jadi Al-Quran itu udah linas Pak. Dalikal kitabul la raiba fi hudalil mutakin, itu alif lam mim, itu Al-Baqarah part pertama itu. Jadi dalikal kitab, dalika itu adalah petunjuk, dalika itu adalah menunjuk. Inilah kitab Alkitab la raiba. Tidak diragukan fihi di dalamnya hudan, petunjuk lil mutakin bagi orang yang takwa. Jadi kalau kita tidak pakai Al-Quran, tidak mungkin benar takwanya kepada Allah gitu. Jadi kalau kita mengikuti, ya. Saya nyorotin bahwa Nabi itu akan mengucapkan nama Tuhan Bismillah di ayat berikutnya. Saya nggak boleh buka aja kita Bapak, buka aja. Jadi kita gini, Bapak. Gimana? Kalau kita tidak kenal Allah, bagaimana bisa menerangkan Allah dengan benar? Itu yang pertama. Contoh dekatnya. Enggak, Yesus itu Yesus itu nama Tuhan. Kenapa orang Kristen menyembah Yesus? Karena orang Kristen tahu Tuhan. Bukan, jangan Bapak coba lari masalah nyembah Yesus. Saya masalahnya di situ Bismillah. Gini. Bismillah itu dengan menyebut nama Allah kan. Nah karena Yesus itu sendiri Tuhan, bagaimana menyebut nama Allah yang mana? Ya berarti Anda sendiri salah. Ini 18 ditafsirkan ke Muhammad itu salah. Karena Muhammad bin Abdullah itu tidak tertulis di Al-Quran. Saudara dengerin, Muhammad bin Abdullah itu tidak ada tertulis di Al-Quran. Jadi Muhammad bin Abdullah itu tidak ada di Al-Quran. Jadi bagaimana orang Kristen mau percaya bahwa dia nabi gitu? Gini Pak Kasih, nabi itu tertulis, ya kan? Tidak ada Bapak bilang Bismillah kan? Berarti Yesus itu berarti bukan kan Nabi bahasa Yesus Arab. Anda itu mau mengalihkan ke bahasa Arab. Itu bahasa Arab, saya ngerti. Itu bahasa mantra. Kalau mau melet tuh, ya saya tahu. Silahkan sampai sejauh mana. Gini Pak Kade. Biarin aja, biar dia jelas, nanti saya jelaskan. Oke, siap. Silakan, nggak apa-apa. Kita kan diskusi. Apa yang mau dijelaskan orang? Dia di Yesus saja nggak ada bilang demi nama Allah, nggak ada bilang Bismillah. Udah Nabi nggak ada lagi Bismillahnya. Enggak, Anda tahu gini, Anda mengarahkan kepada Muhammad sebagai Nabi terakhir, ya kan? Nah, sekarang Anda tahu dari mana bahwa itu Muhammad Nabi terakhir, sedangkan di Al-Quran sendiri Muhammad bin Abdullah itu tidak tercatat. Ini yang perlu saudara ketahui. Nabi Muhammad bin Abdullah itu tidak tercatat di Al-Quran. Ya, jadi Anda ulangan 18 jangan lari. Ulangan 18 itu adalah kepada Yesus yang saya tujukan, karena Yesus adalah Nabi dan Guru dan Tuhan. Kapan Yesus bilang demi Allah? Kapan Yesus mengucapkan demi Allah terus dalam Alkitab? Mana Alkitab Perjanjian Baru? Karena Yesus itu tidak butuh bersumpah. Ingat loh, yang suka bersumpah nih.
dengerin. Ini bukan Al-Quran menerangkan surat Al-A'raf ayat yang ke-21 yang suka bersumpah itu adalah iblis. Anda baca itu. Jadi Ya, Yesus itu bukan iblis. 18 dari Yesus itu bukan iblis, makanya tidak perlu bersumpah. Kalau iya, kalau tidak, ya tidak. Ya dan amin. Itu dari iblis. Berarti ayat Alkitab tadi dari iblis. 18 ayat 18 itu tidak menunjuk kepada Muhammad, tapi kepada berarti dari Yesus. iblis itu. Karena itu bersumpah berarti dari iblis. Itu maksud Bapak. Ulangan 18 sampai 19 itu dari iblis. Itu maksud Bapak. Yang mana maksudnya? Ya, Bapak bilang yang suka bersumpah itu yang iblis. 18 itu seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka. Mana di sini bersumpah? Terus. Baca terus. Di antara saudara mereka seperti Ya, engkau terus. ini, aku Ya, oke, akan terus. menaruh firmanku dalam mulutnya, dan Terus. ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Di mana di sini ada sumpah demi Allah, demi namaku? Terus. Udah itu ayat 18 kan? 19. Ayat 19 satu lagi. Terus. Lanjut ayat 19. Orang-orang yang tidak mendengarkan firmanku yang aku ucapkan, nabi itu demi namaku daripadanya. Demi namaku apa? Karena tadi yang di mulutnya ada firman itu. Asli. Pendeta meme kece. Ada nokoh ya. Nipu. Jangan membacakan segala sesuatu dengan yang tidak tertulis ya. Bacakan dengan benar. Betul kawan tadi tuh. Anda nokoh. Kau nokoh. Nokoh itu apa? Biar kau tahu ya. Kami orang Batak mengatakan nokoh itu ya. Kau dustai ya. Berdusta. Jadi aduh, baca yang benar. Di ayat 19-nya itu. Kau nih memang jadi jangan seperti apa namanya, memang itulah ya, kau mesti licik seperti ular itu kan. Oke, lanjut. Itu adalah Yesus. Dia adalah Muhammad, tidak ada. Salah. Bapak. Salahnya di mana? Enggak. Kalau di Anda berasumsi, kepada Muhammad, ya kan? Tidak ada yang keluar. Anda yang salah, gagal paham. Bukan berbohong. Ini ayatnya begini. Ayatnya begini. Saya kan baca ulang. Coba Anda yang baca. Coba Anda yang baca. Gini. Halo Pak Julius. Ayat 19. Dengar Pak Julius. Bapak Muslim toh? Bapak Muslim. Oke. Iya. Muslim ya? Iya kan? Iya, oke, ya. Kalau Bapak Muslim, Bapak mau ambil referensi di Alkitab itu ngapain? Tenang dulu. Makanya ngaco. Kalau saya nanya dulu, Pak. Jawab dulu. Saya minta jawab dulu. Benar itu saja. Jawab dulu, Pak. Kenapa Bapak ambil referensi Alkitab? Bapak Muslim toh? Iya, kenapa? Terus masalahnya di mana? Saya tanya, untuk apa? Untuk apa gitu maksud saya? Untuk apa Bapak ambil referensi dari Alkitab? Itu aja dulu. Jawab dulu, untuk Pak. apa Bapak mengundang orang Islam ke forum ini? Loh, enggak, kalau Anda pengen jawab dulu, Pak. Jawab dulu. Iya kan? Bapak jawab dulu deh. Orang Islam boleh bicara di sini, nggak boleh kalian komentar. Kalian undang nggak boleh cakap gitu. Iya, boleh. Yang saya tanya itu, Bapak ambil referensi dari Alkitab itu untuk apa? Sebagai apa gitu loh? Kenapa? Apa alasannya gitu loh? Oke, geser sebentar. Itu saya tanya dulu. Berarti ya. Geser sebentar judulnya berarti ya. Oke ya. Pertanyaannya kenapa? Iya. Ya karena di Al-Quran disebutkan memang. Ya, nggak nyambung kalau Anda membaca ulangan 18 terus Anda mengambil referensinya Al-Quran, nggak nyambung. Gitu. Makanya bagaimana bisa nyambung? Al-Quran dengan Alkitab tuh beda visi misinya.
Makanya saya tanya untuk apa gitu kan? Yang Untuk menanya apa Pak sebenarnya Julius siapa? ini? Iya, Kami lah. Makanya karena Bapak ya, gini, dengerin, Bapak dengerin. gini. Dengarin Pak Julius. Gimana? Bapak menunjukkan ayat Alkitab. Jadi yang saya mau tanya, kalau Bapak seorang Muslim, kenapa Bapak ambil referensi dalam Alkitab? Kan saya sudah jawab, karena di Al-Quran disebut bahwa Nabi Muhammad ada dalam kitab-kitab sebelumnya. Itu jawabannya. Nggak ada, jangan Gini, mengada-ngada. oke. Di Gini, Pak, Al-Quran gini, Pak. sendiri, ya. Jadi berarti Pak Julius mengakui Alkitab itu adalah firman Tuhan atau bagaimana? Percaya dengan Alkitab enggak? Ya udah, kalau memang mengakui Alkitab Percaya itu Taurat, firman Tuhan, ya. oke, nggak apa-apa. Gimana? Al-Quran itu Gimana? Lah, enggak, saya mau tanya, Bapak percaya enggak kalau Alkitab itu adalah firman Tuhan? Dengar dulu. Loh, saya tanya dulu, Pak. Dua-dua diam dulu. Biar saya bicara. Gini Pak, Bapak di sini tamu, jadi bukannya Boleh, Bapak yang boleh, harus saya ini jawab, boleh. intimidasi. Loh, Boleh saya jawab? Iya, Bapak yang diam, Pak. tamu Ya, itu saya jawab, harus boleh. ngikut. tamu harus hormat dulu, saya Pak. jawab ya. Enggak gini, Bapak orang Batak enggak? Bukan. Ya saya boleh jawab nggak? Lo Bapak nanya saya kenapa percaya apa nggak sama Alkitab? Saya mau jawab nggak Pak? Bolehin. Boleh nggak saya jawab? Silakan. Nah, silakan kan. Nah gini. Jadi Al-Quran itu adalah sebagai Al-Furqan. Al-Furqan itu artinya pembeda. Bukan Al-Quran yang saya tanya, Pak. Alkitab. Saya masih Yang saya tanya Bapak kita. masih koma, udah Bapak potong biar dulu saya selesai bicara, boleh? Udah, biarkan Pak itu, Pak. Ya. Pak Peri, coba pengen dengar saya. Jadi Al-Furqan itu artinya pembeda. Jadi di dalam Alkitab itu ada yang benar-benar memang dari Allah, itu saya akuin. Ada juga yang tidak. Jadi filternya itu adalah Al-Quran. Jadi nggak ada baik. salah Oke. menilai. Oke, Anda sudah jangan terlalu banyak. Begini, saya tanggapi. Anda bisa tahu Al-Quran itu firman Allah itu dari mana? Anda kenal Allahnya belum? Jadi kalau Anda belum kenal Allah, Anda akan ngaco menafsirkannya. Begitu, jelas ya? Yuk. Kalau Anda sudah kenal Allah, benar-benar Kenal. Anda kenal Allah bahwa itu Kenal. yang berfirman itu Allah, itu baru Anda akan benar. Kenal. Saya tanya, Anda kenal Allah di mana? Ya, kenal lah. Bagaimana Ya, kenal cara lah mengenali dari Allah? sifat-sifatnya. Ya, sifat Allah Ya, kenal apa? dari sifat-sifatnya. Iya, sifat Allah yang mana? Misalnya Sifat Allah itu banyak, ayat 99. Hah? Iya, maha mendengar. Nah, jadi kami mengenal terus Tuhan, gini, Tuhan yang makan nasi. mendengarnya itu bagaimana? Mendengarnya itu bagaimana? Iya, makan nasinya itu gimana Tuhan kok makan nasi? Nah, kan jadi ngaco kan? Enggak Maka saya nyambung, bilang, enggak nyambung ya? Enggak nyambung nggak gini, Pak. nyambung. Enggak nyambung. Ini bahan ini cari masalah. Nggak nyambung. Tuhan Nggak kalau nyambung makan dia. nasi kok nggak boleh? Makanya nggak nyambung, makanya bikin masalah ini namanya. Makanya saya tanya, kamu kenal Tuhan nggak? Hah? Nih, Anda kenal Tuhan nggak? Kalau nggak kenal Tuhan, bagaimana Anda mengenal firman Tuhan? Ayo, Anda kenal Allah tuh di mana? Ayat 9. Coba tunjukkan. Nggak bisa dari sifat Allah Maha Kasih aja Anda nggak tahu. Enggak, ini kan ditujukan ke Yesus. Ini kan ditujukannya ke Yesus menurut saya kan, bahwa yang keluar firman Tuhan itu Enggak ada nabi di bismillah. luar Bani Anda Israel. itu nggak nyambung. Nggak ada bismillah itu. Iya, Sekarang Bapak, Anda memang bisa. orang kita nggak berani baca yang 19. Enggak, saya tanya, itu bismillah itu kan bahasa Arab. Terus Anda terjemahkan apa artinya bahasa Arab itu? Bismillah itu. Ya, Bisa nggak terjemahkan? demi Tuhan kok kalau dibahasakan, kalau demi Tuhan kok dibahasakan bahasa Azerbaijan apa coba? Kan sama aja. Mau bahasa apapun, yang penting demi Tuhan. Enggak, Anda itu ngerti nggak bismillah artinya? Bismillahirrahmanirrahim ngerti nggak Anda? Ya bismillah itu kan artinya demi nama Allah, demi nama Tuhan. Sekarang alhamdulillah ngerti nggak Anda? Bukan demi Allah. Dengan menyebut nama Allah bukan demi Allah. Anda itu salah. Ngajinya di mana Anda? Anda yang Jadi Anda gini, ngajinya harus benar. ya, harus benar juga baca ayat 19-nya. Itu jelas dibilang demi Tuhan. Demi Tuhan itu apa bahasa Arabnya atau bahasa Hindunya atau bahasa Balinya apa? Demi nama Tuhan. Gini Pak, gini ya, saya sebentar
Pak Muhammad KC mungkin lagi ada masalah signal, jadi gini ya Pak ya, kita di sini kan sebenarnya bukan berdebat ya, di sini bukan berdebat. Jadi Bapak itu Bapak tadi kan menunjukkan ulangan pasal 18 ayat 18 sampai 19 itu. Jadi iya benar, saya udah baca Pak. Jadi gini, kalau Bapak itu harusnya seorang Muslim, maka Bapak nggak perlu ambil referensi dari Alkitab orang lain. Wah, itu suka hati saya. Dengar dulu Pak. Suka hati saya. Yang pertama, loh, masa suka hati Bapak? Suka hati saya itu. Bapak ini ngawur Pak. Loh, iya. Enggak lah. Bapak ngawur Pak. Membolehkan orang-orang Islam bicara di sini. Bukan soal itu, mengambil pembenaran dari kitab orang lain itu yang enggak itu Pak. Enggak, jadi gini Pak Peri. Ya silakan ya, silakan aja lah. Tadi itu mendengar. Tadi itu mendengar dia agak sakit juga pikirannya karena dikatakan, saya bilang Muhammad bin Abdullah itu tidak ada di Al-Qur'an. Jadi dia mau mencari kesalahan saya. Ya kalau memang Anda benar Muhammad bin kalau memang ada nama Muhammad bin Abdullah benar-benar Rasulullah di Al-Qur'an, oke lah, silakan. Tapi saya mengatakan tidak ada. Berani jamin tidak ada nama Muhammad bin Abdullah di Al-Quran. Itu satu. Kapan saya menyebut nama Nabi Muhammad tadi di ulangan 18-18? Ada saya sebut? Kan nggak ada. Enggak. Anda mengarahkan siapa namanya, ini bukan ke Yesus, tapi Anda pikir ke Muhammad. Tadi ngomong kok ini live rekaman, nggak bisa diulangi lagi. Jadi Anda jangan Yesus, jangan bikin lah, kan saya katakan Bismillah itu bukan demi nama Tuhan. Bismillah itu artinya bukan demi nama Tuhan. Ketawa semua lah pendengar Bapak ini satu Indonesia. Dengan menyebut nama Tuhan, paham nggak? Bismillah itu kalawan nyebut nama Tuhan, gitu loh. Terserah mau apa, pokoknya di ayat 19 ada Bismillah, itu aja. Terserah mau diartiin apa. Pak, itu aja dulu Pak ya, makasih Pak ya, lebih dan kurang mohon maaf Pak ya, namanya juga berdebat ya Pak ya, makasih, selamat malam. Jangan begitu. Nah kan, kalian disuruh menyebutkan ayat-ayat yang tertulis di dalam kitab kalian sendiri pun kalian takut, ya kan? Nah, jadi jelas di sini ya pihak misionaris yang kalian bangun ya, itu semuanya orang-orang yang bodoh, semua orang-orang penipu, semua orang-orang pendusta. Berarti seperti apa yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama itu ya. Oleh karena ya tinta pena palsu dan firmanmu menjadi bohong. Nah, yang menyebabkan firman-firman Allah itu menjadi bohong ya orang-orang seperti kalian ini. Itu jelas ya kan, bahasanya nubuatan ya tentang ya ini Nabi kami Muhammad Rasulullah SAW itu banyak tertulis di situ ya, bukan hanya di ulangan 18 sampai 19 sampai 20 itu tidak ya, bukan hanya itu, bahkan di Yesaya 29 ayat 12 itu pun ada tuh ya. Jadi kalian ini ya, menurut saya Anda ini adalah kalian ini orang-orang yang bodoh dan tolol, yaitu botol ya, bodoh dan tolol, mencoba menipu, tapi kalian pun tidak menyadari bahwasanya kitab kalian itu terjemahan ya. Kalian ini kan umat terjemahan yang notabene kami pun dapat membaca gitu loh ya, dan kami pun dapat mengaksesnya tentang ayat-ayat yang kalian bacakan itu itulah, janganlah kalian tuh dongok, jangan hanya pamer kebodohan, paham? Jangan hanya pamer-pamer ketololan. Bikin ngakak aja. Oke lah, semakin kita membahas semakin geram aja saya nih. Oke, untuk kaum muslimin ya yang dirahmati Allah, mohon maaf jika manapun ada kata-kata yang salah dari lisan saya, yang keluar dari lisan saya ataupun perbuatan saya, mohonlah sekiranya dapat dimaafkan ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah. Tapi jika manapun ada kata-kata yang tidak pantas, tidak baik, itu murni dari saya, oleh karena saya kesal ya dengan tipu daya mereka, dengan
kedustaan-kedustaan yang mereka buat. Baik, saya akan sedikit berpesan, tetap seperti biasa ya, jaga keluarga kita, jaga sanak famili kita, jaga buah hati kita dari kaum zalim ya. Jangan sampai saudara-saudara kita, lingkungan kita, buah hati kita tertipu oleh kaum Bani Kunarion ini ya. Jauhkan mereka dari neraka jahanam, jauhkan mereka dari sentuhan api neraka. Oke, demikian saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.